Kenapa nggak bareng-bareng aja? Ya cewek nggak berani mas. Lo nggak mau? Nah, jadi temen-temen yang cewek lain itu eh, kan 6 cewek, 5 orang cewek itu udah nggak ada yang berani bergerak dari pojokan ruang tamu. Jadi mereka udah pojok. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di Selalu Misteri. Sebelah kita ada narasumber namanya Mas Raymond. Mas Raymond ini ya akrab lah di dunia perhotelan dan dia punya cerita menarik soal gunung yang itu bukan pendakian sebenarnya, tapi ceritanya seru banget. Cerita itu ada di gunung mana Mas Raymond? Merapi. Ada di Gunung Merapi. Penasaran kan? Ayo kita simak ceritanya. Oke, selamat malam Mas Raymond. Malam mas. Nah, Mas Raymond ini katanya punya cerita misteri di Gunung Merapi. Ya lumayan sih, lumayan bikin deg-degan. Oke. Ada penampakan banyak lah. Ada kuntilanak, pocong segala macam. Ya tapi nggak ngerti itu termasuk kuntilanak apa enggak ya. Oke. Tahan dulu. Kita langsung dengerin ceritanya Mas Raymond. Silakan. Oke, selamat malam semuanya ini ya. Sebenarnya cerita ini kejadiannya udah lama, udah cukup lama karena itu momen waktu saya masih kuliah. Oke. Nah, waktu itu tahun berapa ya? Sekitar 2010 kalau nggak salah. 2010. 2010 karena kan kebetulan 2010 apa 2011 aku lupa sih. Pokoknya jelas setelah Merapi meletus. Oh, menarik. Setelah Merapi meletus itu kebetulan kampusku bikin acara KKN periode tahunku. Tugas kuliah. Iya betul, salah satu inilah ya. Rangkaian kewajiban. Iya. Demi cepat lulus gitu kan. Meskipun ya tetap lama akhirnya lulusnya juga. Nah, waktu itu ada 2 pilihan kita tuh. Ada KKN biasa yang umum-umum aja dan ada KKN Merapi waktu itu. Oke. Nah, waktu KKN Merapi kebetulan kita dapat desa nggak terlalu jauh dari puncaknya. Jadi sekitar 5 km lah di atas puncak. Dari puncak di bawah puncak, di bawah puncak. Nah, 10 hari pertama itu masih nggak ada masalah. 5 km di bawah puncak itu berarti desa paling terakhir di sana. Hampir sih mas, belum terakhir. Masih ada yang di atas. Tapi kan yang di atas itu sudah evakuasi kosong. Tapi ketika peristiwa itu semua penduduk udah ada kan? Waktu pas Merapi meletus, waktu pas Merapi meletus memang sudah dievakuasi. Cuman waktu pas aku mulai KKN itu sudah mulai desa-desa sudah mulai ada penduduknya, meskipun nggak sebanyak sebelum Merapi meletus kayak gitu. Oke. Gitu. Lanjut. Nah terus singkat ceritanya pas kita mulai KKN memang akses terakhir itu kena lahar dingin. Nah, kena lahar dingin. Jadi tinggal satu akses lagi, tapi itu pun juga darurat. Jadi dipakai bambu disusun itu untuk akses kendaraan yang bisa lewat cuma motor. Oke. Nah, 10 hari pertama itu KKN masih baik-baik aja. Sorry, jadi bisa dibilang daerah itu terisolir. Lumayan terisolir waktu kejadian itu. Pas mulai KKN kita dapat di rumah salah satu penduduk. Jadi satu rumah itu kita pakai semuanya. Berapa orang kayaknya waktu itu? Kita satu desa itu 10. 10 orang. Nah 10 orang ini
Di 10 hari pertama, jadi di awal rangkaian KKN itu nggak ada masalah apa-apa. Jadi nggak gimana-gimana. Nah, sampai di satu malam, temenku tuh harusnya dia dapat jatah untuk rapat di kelurahan. Oke. Tapi balik ke posko itu mereka berdua ceritanya. Yang satu itu ketua kelompokku sama sekretaris. Nah, mereka boncengan. Itu cowok cewek. Mereka boncengan naik motor. Sejam kemudian mereka balik. Nah, sejam kemudian mereka balik. Kebetulan aku di teras. Terus habis itu ada temanku yang keluar dari dalam. Nah, pas keluar mereka melihat si temanku yang datang ini, namanya itu Bayu sama Lela. Oke, bukan nama sebenarnya. Oh ya jelas, pasti. Mantap. Si Bayu sama Lela ini balik nih kan. Nah, temanku ini si Iskak dari dalam. Si Iskak dari dalam tuh bilang, "Loh, kamu dari mana?" Ini semua udah tak terjemahin pakai bahasa Indonesia ya Mas ya. Karena kita waktu itu ngobrolnya kan pakai Jawa Tengahan. Nah, kalian dari mana? Loh, gak jadi, aku nggak jadi rapat. Loh, kenapa? Tapi pertanyaan cuma sampai di situ kok. Terus anak dua ini disuruh masuk. Si Bayu sama Lela ini sama si Iskak disuruh masuk. Udah masuk dulu. Nah, begitu masuk di dalam, si Bayu, iya benar. Si Bayu sama Lela bilang, "Iyalah, kita keputer-puter ya. Jadi wis mending balai, udah telat juga. Nah, kalian keputer-puter, berapa lama ngerasa keputer-puternya? Yes, 5-10 menit lah gitu. Padahal mereka itu udah 1 jam. Jadi waktu pas dia datang itu pun aku ngiranya, oh ini anak udah balik nih dari rapat, cuman cepet banget. Biasanya kalau rapat di kelurahan tuh bisa sampai tengah malam, ini kok sejam aja udah selesai, udah balik ke posko. Sebentar tak potong. Jadi mereka berdua itu nggak jadi rapat, nggak jadi tugasnya. Mereka nggak jadi rapat, tapi mereka ngerasanya cuma sekitar 5-10 menit aja. Karena kayak anggapannya tuh mereka jalan, terus ke pertigaan, terus mereka cuma balik lagi ke pertigaan itu terus. Kayak gitu. Jadi cuma putar-putar di pertigaan itu. Nah, mereka balik, si Bayu sama Lela ini ngomong, tapi ya sekitar 5-10 menit. Terus aku nyaut tuh, kalian udah sejam. Terus, masa? Nah, kan tadi si Iskak nih yang ngomong. Gitu. Dari dalam ada lagi cowok temanku yang lain keluar, masih baru selesai sholat gitu, jadi masih pakai sarung. Itu dia keluar, dia bilang, "Kalian ngapain? Kok udah balik? Kok cepet banget?" Karena dia nggak tahu kalau ini anak nggak jadi rapat. Tapi matanya tuh ngeliatnya ke depan, ke arah pintu. Kita kan di ruang tamu nih, jadi model bisa digambarkan ruangannya. Model rumahnya itu halamannya gede banget. Jadi bisa main bola di depan. Yang gede-gede banget, tapi maksudnya kayak kalau kita zaman dulu masih kecil kan main bola, ya lapangan kecil pun bisa dipakai main bola. Terus habis itu penerangan ada nggak waktu itu? Kalau yang di depan rumah persis, yang dari teras ke halaman itu, tempat kita biasa parkir motor itu ada. Tapi ke kanan ke kirinya itu udah enggak, kosong. Jadi gelap gitu. Jadi suasananya memang gelap ya? Iya, suasananya memang gelap. Jadi cuma terang itu cuma sampai ke area motor aja. Jadi kalau misalnya 2 motor dijejer istilah berjejer belakang-belakangan gitu, yang belakang nggak kelihatan. Oke. Jadi cuma sejajar aja yang di depan. Terus habis itu yang temanku yang sarungan ini ngeliatin keluar, ditanya, "Kalian itu nggak jadi rapat, emang habis ngapain?" "Keputer-puter." Jawab lagi si Bayu itu ngotot, "Keputer-puter." Udah sampai rada emosi. Sik coba cerita aja. Nah, terus akhirnya si Bayu sama Lela cerita, "Iya, jadi kita keluar dari posko karena udah kejar waktu, udah mepet, kita keluar
sampai di pertigaan itu kita cuma padahal tuh udah ngerasa aku tuh udah bener jalannya. Jadi aku pertigaan ke kanan ini dia jelasin lah tuh tadi. Tapi balik lagi muter lagi di pertigaan itu. Itu sampai bolak-balik. Terus habis itu aku ngerasa rambutnya Lela tuh di leherku. Padahal si Lela ini rambutnya potongan cowok pendek. Dan posisinya duduk boncengan di motor itu pun memang dia duduk cewek ya modelannya, enggak yang nyamping gitu. Ya, yang nyamping gitu, bukan yang punggung ya pegangan biasa normal gitu. Nah, cuman kan logikanya kalau misalnya rambut kena angin, memang waktu itu mereka nggak pakai helm keluarnya. Kalau rambut kena angin kan ke belakang, bukan ke depan, bukan ke lehernya si bayi ini. Aneh juga itu. Nah, itu. Terus pas mereka cerita itu, yang kalau kita selama KKN, selama 10 hari kita nggak pernah ngerasain malam itu nggak dingin. Daerah sana kan Karena kan dataran tinggi, benar, kan area gunung. Apalagi Merapi, dinginnya oke Betul lah. betul banget. Jadi biasanya kita tuh bahkan yang udah selimutan. Kalau aku aja sampai masuk di sleeping bag gitu. Dan saking dinginnya banget. Waktu pas mereka datang, begitu mereka muncul dan masuk, terus mereka cerita, itu jadi anak. Jadi sumuk gitu loh mas. Jadi beberapa temenku tuh yang udah pakai jaket, cewek-cewek, kan 10 orang satu tim. Mungkin pakai api unggun waktu itu. Nggak ada mas, kan di dalam rumah. Kalau nggak ada ya? Nah 10 orang itu kan yang cowok itu cuman 4 orang. 4 orang cowok. Jadi memang benar-benar yang si Bayu, Iska, temanku satunya ini yang pakai sarung. Aku nggak mau nyebutin sih sebenarnya namanya. Oke. Terus aku, jadi cuma berempat nih cowok. Sisanya 6 orang nih cewek, termasuk si Lelai tadi. Nah, yang lainnya tuh udah benar-benar yang copot jaket, udah nggak kerasa dingin. Malah ada yang malah megang buku itu buat dikipas. Karena panas. Iya, karena mendadak suasana itu panas gitu. Nah, terus kan balik lagi mereka kan cerita tuh. Iya, aku tuh udah sampai muterin beberapa kali balik lagi ke pertigaan. Terus aku ngerasain rambut di leherku. Sampai aku marah waktu itu sama si Lela. Rambutmu loh, kok ke leherku sih? Lela, mana mungkin lah rambutku rambut pendek. Terus temenku yang sarungan bilang, iya itu kalau dibonceng logikanya rambut sampai ke leher yang bonceng kan harusnya yang dibonceng gini kan. Nah kan dia harusnya nyender mepet banget. Padahal ini enggak. Dan kalau kena angin pun ke belakang bukan ke depan kan kayak gitu. Nah, terus akhirnya sih. Tapi yang dibonceng nggak tahu tuh. Enggak. Jadi pas waktu si Bayu nanyain si Lela jawab ya enggak. Loh, rambutku gimana? Orang rambutku pendek. Jawabannya cuma gitu aja. Yeah. Belum ngerasa sesuatu yang aneh, tapi begitu mereka udah muter-muter berapa kali itu, balik lagi ke pertigaan itu, si Lela tuh akhirnya ngomong udah wis balik ke posko aja. Cuman kan mereka memang kalau dibilang bisa ngeliat emang nggak ngeliat. Tapi ngerasa ini udah nggak beres nih, akhirnya baliklah ke posko. Nah begitu balik ke posko dan cerita itu, temenku yang pakai sarung tuh dengerin ceritanya si Bayu Lela tapi matanya tetap ke pintu. Di pintu depan. Pintu depan. Terus si temenku yang Iska itu juga dengerin. Jadi dia posisinya, misalnya kita kayak duduk begini ya mas ya. Nah si Iska tuh boleh gitu. Saat itu posisi Mas Raymond di mana? Aku masih di teras mas. Oh di teras itu di luar berarti. Di mepet pintu gitu. Oh. Ini pintu nih. Kan kebetulan model pintunya tuh bukaan dua gitu. Oh dua buka gini. Buka dua gini. Kan itu kita buka dua-duanya. Nah aku pas di engsel pintunya. Jadi dia duduk di pintu. Duduk di pintu. Posisiku itu antara kalau ke kiri aku ngadep ke teras, kalau ke kanan aku masuk ngeliat ke dalam. Jadi aku sambil rokokan tuh dengerin mereka cerita. Tapi emang aku tuh lihat apa yang mereka bawa. Bisa lihat. Ya kebetulan bisa. Oke. Jadi
cowok 3 orang ini, jadi aku, Iskak dan yang pakai sarung, ini semua ngelihat apa yang mereka bawa pas mereka pergi. Oh, jadi cowok yang berempat itu yang bisa lihat 3, termasuk Mas Remon. Nah, kecuali si Bayu itu emang nggak bisa. Gitu. Nah, jadi yang kita lihat 3 orang ini, kita ngeliat cewek pakai dress, tapi bukan dress yang sekarang, dress yang terusan yang mekrok gitu, Mas, yang melebar bawah gitu. Iya, tahun 70-an lah. Ya, pokoknya dress yang model lama, bukan yang dress anak sekarang itu. Warnanya apa? Warnanya tuh nggak putih, tapi lebih kayak ke krem, ke warna-warna yang kuning yang ke arah kayak gitu loh, Mas. Aku juga bingung jelasin warna. Kotor bukan enggak ya? Enggak. Oh, memang warnanya gitu. Warnanya yang model begitu. Nah, si cewek itu, jadi begitu teman-temanku ini masuk ke dalam, si cewek itu benar-benar yang di depan motor, udah di situ terus. Digambarin sosok cewek itu gimana? Sosok cewek itu rambutnya nggak terlalu panjang, cuman tatapannya itu benar-benar yang satu arah ke temanku. Ke yang Waktu pertama aku ngira si cewek ini ngelihatnya ke arah si Bayu, karena kan posisinya duduknya si Bayu sama si Lela ini gini, Mas, posisinya. Oh, jajaran Gini. Nah, kalau digambarin itu posisi Bayu sama Lela begini, yang cewek itu persis di belakangnya. Jadi aku kalau noleh ke kanan itu punggungnya mereka berdua, si Bayu sama Lela ini. Tapi gambarannya gini, sorry. Serem nggak sosok itu? Enggak. Dia ngapain? Berdiri kah? Berdiri tapi diem. Berdiri diem. Tapi kayak manusia biasa gitu kan? Iya. Wajahnya biasa. Enggak. Maksudnya kalau kita bilang, ya aku ngelihat banyak lah yang misalnya kayak mukanya rada enggak ini. Tapi untuk yang kali ini benar-benar yang normal lah buatku. Cantik kan? Ini berat nih pertanyaan ini. Kalau tak bilang cantik, Kan ada misalkan sosok kayak bule. oh enggak. Sosok kayak Kalau Jepang, kita ngomongin secara face, dia itu face orang Indonesia. Indonesia. Terus abis itu zaman ya gitu, cara melihatnya aja nggak enak gitu, Mas. Kayak marah, kayak orang yang kayak kamu habis melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi Bajem. kalau kita ngeliatin, kita marah nih karena ada orang salah sama kita, nah kayak gitu. Iya. Cara ngeliatnya kayak gitu. Terus karena aku masih berasumsi si cewek ini ngeliatin temanku Bayu, akhirnya aku tanya lah, kalian tuh habis ngapain? Maksudnya sepanjang perjalanan dari sini sampai pertigaan ini ngapain? Ini juga kan cowok-cewek perjalanan. Kan kita nggak ngerti, mungkin kalian di posko baik-baik aja, tapi ternyata di belakang kita kan enggak ngapain. Yang bener, kalian habis ngapain? Terus si Lela bilang, oh aku tadi habis makan apa? Terus dia bilang, ini loh, dia tuh ngambil coklat. Ini loh, tadi tak bawa coklat crispy. Oh, yang nggak apa-apa disebutin aja. Oh nggak apa-apa. Beng-beng nih, Mas. Oke. Siapa tahu bisa jadi. Oh iya lumayan. Oke, nanti beng-beng mungkin saya bisa jadi brand ambassadornya. Iya. Tapi kok ceritanya serem. Nah, jadi dia tuh ngambil beng-beng ini loh. Tadi aku bawa 2 bungkus. Cuman yang satu tak makan sambil jalan. Pikirku yang satu nanti buat sambil rapat, sambil ngunyah lagi. Nah terus, iya tak buang tadi di sepanjang jalan ini. Langsung kita bertiga nih cowok-cowok yang ini udah yang paling bener nih. Dan si cewek-cewek yang lain, ini kan teman-teman yang kakak yang lain, itu udah yang wah sudah nyebut masing-masing nih sudah nih gitu kan. Udah mulai panik. Emang ada apa? Akhirnya si cewek-cewek nanya ke kita bertiga, ada apa? Kalian melihat apa? Karena mereka tahu kita yang bisa ngeliat. Nah temenku yang Bayu ini posisinya itu lagi puasa, Mas, buat nutup mata batinnya. Hmm. Jadi emang dia tuh giftnya dia itu sudah dari lahir.
bisa ngeliat gitu. Betul, bisa ngeliat itu dari lahir. Tapi kalau aku kan emang setelah beranjak dewasa nih, kebuka. Nah, kalau yang satunya yang pakai sarung itu memang dia kayak apa ya? Mempertahankan six sense-nya gitu. Jadi masih pakai ritual-ritual. Kayak gitu. Nah, terus si cewek-cewek ini kan nanya, kalian lihat apa? Nah, temenku yang sarung kan langsung bilang, udah kalian doa dengan keyakinan kalian masing-masing. Jadi yang Islam ya monggo sholat, monggo doa apa. Kalau yang Kristen monggo doa dengan caranya. Jadi akhirnya itu posko ini kita berdoa bareng, beranggapan dengan kita doa ini hilang. Bisa digambarkan suasana mencekam seperti apa sih waktu itu di area KKN posko itu? Nah, posisinya begitu cewek ini muncul berdiri, terus kan suasana jadi panas nih, udaranya ya, secara udara itu jadi panas. Selang beberapa Aneh juga ya, udara di sana panas. kebalik kan mas, kalau kita taunya ketika hal-hal kayak gitu muncul malah kayak angin dingin lah apa, tapi Kalau saya sih kurang tahu, makanya saya wah nanti mungkin bisa dicoba lah mas. Wah jangan. Kayak gitu. Nah itu tuh panas, bener-bener yang gerah gitu. Sumuk kayak orang lagi di luar kena matahari langsung. Tapi yang ngerasain itu semua panas. Semua satu posko. Jadi kayak area itu kerasa panasnya, gerahnya. Oke. Cuman memang si cewek ini nggak bisa masuk, kayak cuman bertahan di depan teras. Nah waktu itu usut punya usut, ternyata temanku yang sarungan itu, kan aku nggak ikut survei lokasi. Pas mereka survei lokasi, begitu udah fix rumah itu yang dipakai buat posko, memang dia kayak ada ritual ngelilingi rumah. Jadi mageri lah istilahnya, istilah Jawanya. mageri rumah itu supaya nggak ada hal-hal buruk yang masuk ke dalam area posko. Bukan pakai pagar bambu kan enggak? Bukan mas, pakai pagar betis. Wah, aduh. Aku cerita serem jadi nggak jadi serem nih kalau kayak gini. Nah, terus setelah si cewek ini muncul berdiri terus di depan pintu, selang beberapa waktu tuh muncul yang lain-lain. Jadi yang sepenglihatanku waktu itu hampir 10 bentuk yang ada. Hampir 10 bentuk. Jadi selain si mbak itu ada juga pocong. Oke. Terus ada juga cowok, tapi secara face-nya nggak utuh. Maksudnya enggak? Ya ada sisi luka di bagian mukanya. Rusak gitu. Terus ada beberapa juga yang cewek-cewek. Tapi kalau yang cewek-cewek ini memang yang tadi Mas sempat nyebutin, mbak-mbak yang suka ketawa itu. Oke. Cuman bukan termasuk yang merah. Kan ada dua tuh, ada putih, ada merah, itu juga nih warna lain. Merah putih. Jadi Indonesia banget. itu kalau keluar waktu 17-an. Iya, itu biasanya dikeres. Nah, jadi malah kayak dia karena marah, dia kayak ngundang. Nah, ketika udah mulai kumpul itu suasananya jadi yang lebih kerasa banget. Teman-teman gue yang nggak bisa ngeliat itu benar-benar udah panik karena mereka kayak nggak tenang. Oke. Bahkan beberapa yang nyoba doa itu kayak karena udah mungkin karena takut ya, rasa takut. Doain nggak tuntas itu mas. Lupa. Jadi mau doa ngusir hantu, akhirnya jadi Doa makan. Caranya tapi juga kalau dimakan. Terus Kayak gitu, jadi maksudnya bener-bener situasinya tuh teman-teman jadi yang kayak caranya. Dan kita udah doa, kita udah sholat, ini nggak pergi ini, malah tambah banyak. Dan itu ada 2 jam. Jadi mereka itu hanya diem kumpul gitu. Nah, di depan. Cuman kan yang namanya apa ya mas? Karena yang kita yang melihat tuh kayak punya tanggung jawab dulu jadi. Ya apa caranya? Iya karena kita diem terus dilihatin banyak orang, aneh juga gitu kan. Nah, itu jadi kayak Ngapain?
mau dikasih uang bukan Nah, pengemis kan gitu iya. kan. Temenku akhirnya yang sarungan inisiatif gitu. Terus coba tak ajak interaksi. Oh, ada yang bisa interaksi. Iya, yang sarungan itu. Tapi kita juga worry gitu loh. Kita khawatir kalau misalnya dia interaksi terus tiba-tiba kemasukan PR lagi nih gitu kan. Kalau kerasukan terus siapa yang mau ngusir kan gitu. Sedangkan kita semua nih anggapannya orang-orang awam yang aku sama temanku si Iska cuma bisa ngeliat, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu. Ada ya yang orang bisa ngeliat tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan kita nggak mau ngajak ngomong. Aku pernah sih mas nyoba untuk berinteraksi tapi nggak berhasil. Oh, dia cuek. Kayak nggak anggap gitu. Ngomong kali waktu itu. Congkak banget, angkat ini. Jadi kayak gitu terus akhirnya temanku yang sarungan udah harus coba tanya. Nah, dia mas, bapak keluar lah ke depan sampai di teras. Dia emang jaga jarak sih dia, nggak terlalu yang deket juga sama si mbak-mbak bergaul. Cuman dia ngomong sudah tuh kayak komat kamit dan itu ngomongnya fisik mas, karena kita di dalam di ruang tamu itu nggak ada yang bisa dengar. Oh masnya nggak coba deket Oh enggak, aku tetap di posisiku dan aku nggak bergerak mas. Oh. Jadi masih di depan teras itu tadi yang rokokan itu. Jadi aku udah nggak ngerokok sih memang, cuman masih duduknya tetap di situ gitu. Diem doa, komat kamit aku doa kayak gitu. Jadi gimana nih kayak gitu kan? Udah bingung lah, maksudnya kita setiap orangnya udah bingung mau ngapain. Suasana itu didukung karena di sekitar belum enggak ada penduduk juga kan. Jeda rumahnya tuh rada jauh mas. Oh gitu. Jadi memang itu sebenarnya kayak perkampungan. Apa jajar-jajar rumah. Kalau di sisi seberangnya kita itu tuh apa ya? Enggak seberang itu maksudnya dipisah sungai. Enggak, jadi modelnya tuh ini kan rumahnya berjejer semua. Depan itu tuh kosong. Jadi di balik halaman itu tuh tanah kosong yang banyak tumbuhan gitu. Nah, kayak gitu model yang tanaman liar, terus ada memang ada sih yang kayak kebun gitu, tapi benar-benar yang kalau malam nggak ada penerangan sudah terbengkalai. Iya kan, nggak jelas, sudah nggak kelihatan apa-apa. Jadi benar-benar yang waktu itu dan di area situ tidak ada sinyal. Kan itu masih zamannya BBM tuh, masih di tahun-tahun itu. Oh iya, masih zaman 2010 masih zaman BBM. Android mulai muncul dan itu sinyal tuh masih nggak sebagus sekarang. Aku juga nggak ngerti sih misalnya aku ke desa itu apakah sinyal udah sampai masih 3G kayaknya. Nah, dan sinyal tuh bener-bener yang kita kalau mau nyari tempat tinggi buat naruh handphone. Oh gitu. Telepon tuh harus keluar kayak gitu. Karena kalau masuk ruangan ya. Masuk ruangan udah nggak ada sinyal. Jadi kayak bingung ya mau minta tolong siapa, jarak jauh sampai sini juga akses cuma satu, lewatnya bambu juga gitu. Mau minta tolong ke lewat bambu maksudnya gimana? Kan itu desanya aksesnya kena lahar dingin tadi ya. Oh gitu. Jadi kena lahar dingin. Pertamanya jalan itu bisa untuk 2 mobil. 2 jalur 6 meter lah, 7 meteran ya. Nah, begitu kena lahar dingin ini kebelah mas. Jadi jalur ini potong. Oh gitu, lahar dinginnya lewat tengah dingin. Nah ini akses ke desa aku. Nah dibangun untuk sementara itu pakai bambu, nutupin jalan yang kena lahar dingin tadi. Tapi itu bambunya ya cuma bisa untuk 1 motor. Karena itu masih proses sih sebenarnya. Nah, selang beberapa minggu itu bambunya dijejer untuk 1 mobil. Ukurannya nggak langsung gitu mas, kayak dicoba dulu nih satu kuat atau enggak. Nah, jadi kan kayak nanya warga juga, keluar ini juga mereka ya takut, mau nelpon juga susah sinyal. Jadi relatif agak terisolir lah. Iya, jadi kita mikir nih kita ngapain nih kayak gitu. Iya kalau mereka cepat balik nih. Kalau ternyata ini orang makhluk ini nggak balik-balik, karena ya 2 jam tambah banyak malah. Tiba-tiba muncul. Terus
akhirnya itu temenku yang pakai sarung tuh keluar, dia kayak bisik-bisik ngomong sama mereka. Terus dia balik masuk ke dalam. Nah pas dia masuk ke dalam, aku ikut tuh mas. Kepo. Nah, udah yang gimana nih gitu kan aku udah. Terus dia bilang, iya ini gara-gara kesalahan kalian. Masalah kamu buang bungkus tadi. Bungkus coklat tadi. Nah, aku nanya, dia ngomongnya gimana? Kan kita penasaran juga kan. Terus resi itu dalam bahasa kita bersihin. Nah, dia cuma jawabnya gitu doang. Si yang jawab siapa? Si yang mbak itu. Oh, kirain kur semua. Enggak, ada paduan sama. Bersih, gitu kan ya enggak. Serem. Tapi serem mas kalau mereka jadi kur. Enggak serem ini. Gitu. Panik kan juga. Apalagi waktu itu panik ketika mereka kur gitu kan panik kan. Suaranya kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuntilanak kan. Yang ketawa sih, gitu kan ya namanya. Jadi cuma ngomong gitu, minta dibersihin aja. Nah, setelah itu ini temenku bilang yang sarungan, cuman aku nggak bisa nganter. Jadi kayaknya dia tuh punya pantangan-pantangan yang tidak boleh. Siapa yang mau jadi tumbal? Ya. Cowok, iya tumbal untuk ke tempat itu membersihin. Ibaratnya ngambil sampah kita. Dengan resiko kita nggak ngerti sampai sana dia ada lebih banyak. Iya, karena kita udah satu mungkin lebih banyak. Yang mereka kur resi tadi. Nah, iya, makanya kita tuh was-was. Nanti aku sampai sana ikut kur kan nggak mau. Kayak gitu. Nah, jadi emang worry-nya waktu itu siapa yang mau nemenin ini? Nah, berarti terus akhirnya kita kepikirannya ini, berarti yang dari awal salahnya bukan si Bayi. Ya kan? Karena kan Bayi nyetir motor, masih Lela. Dan si cewek ini minta dibersihin, mau nggak mau kan Lela harus ke sana, balik lagi ke tempat dia buang. Siapa yang mau jadi temannya dia untuk nemenin ke sana? Itu si sosoknya nggak bisa dinego besok pagi atau gimana, nggak bisa ya? Kalau bisa dinego mungkin udah dinego sih sama teman-teman gitu kan. Berasa pasar gitu kan mas ya. Nah waktu itu memang jadi kayak sudah si Lela ini nggak bisa nyetir motor. Memang dia nggak bisa nyetir motor, terus juga mau misalnya dia bisa nyetir motor pun sendirian ke sana juga kita takut juga. Maksudnya kayak worry lah, khawatir lah. Tapi siapa juga yang mau nemenin? Di posko ini cuma balik lagi, di posko ini cuma ada 4 cowok. Yang cewek-cewek lain udah itu mereka masih udah bener-bener yang duduk di pojokan cewek-cewek itu. Kenapa nggak bareng-bareng aja waktu itu? Yang cewek-cewek nggak berani mas. Oh, nggak mau. Nah, jadi temen-temenku yang cewek lain itu 6 cewek, 5 orang cewek itu udah nggak ada yang berani bergerak dari pojokan ruang tamu. Jadi mereka udah pojok. Padahal mereka nggak lihat kan, cuma tahu suasananya. Iya. Bener-bener yang udah takut dan ya udah mau nggak mau kan yang nganter nih 4 orang ini. Pilihannya kan dari kita berempat. Terus kalau misalnya pun kita nganter 2 motor nih, satu bonceng si Lela, satu ini. Yang 2 cowok lainnya nggak mau ditinggal sendirian karena mereka harus jagain cewek-cewek ini 5 orang. Resiko juga. Jadi memang mau nggak mau harus 1 orang yang jadi tumbal untuk nganterin si Lela. Oh, tumbal ya. Nemenin ke sana. Oke, bukan tumbal nyawa kan? Bukan. Tapi kan juga tetap was-was mas. Karena kita nggak ngerti. Misal sampai di tempat si Lela ini buang sampah, yakin nggak dia apa-apain kan kayak gitu. Kalau ternyata dia apa-apain, jeleknya pikiran jeleknya. Akhirnya diputusin aku mas yang kena. Oh mas Raymond sendiri. Akhirnya aku yang kena nangis lah, kamu aja. Apa waktu itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya kok Mas Raymond, apakah Mas Raymond yang paling nggak berani? Enggak juga sebenarnya gitu. Mungkin karena yang berisi gitu berotot banget ya sampai tinggal pulang ya.
Enggak sih, waktu itu kayak enggak ada pertimbangan, jadi mereka langsung yang cowok-cowoknya langsung kamu aja. Sedangkan si Bayu aja yang udah kamu aja udah kayak dia udah oh ya dari 4 cowok ini yang paling menakut sama si Bayu. Dan dia sekaligus dapat pengalaman yang sudah kena rambut tadi gitu. Itu mungkin. Kalau bahasa Jawa itu namanya akar nimang. Oyot nimang bahasa Jawa. Apa itu? Itu kalau mungkin ya, saya sering baca-baca kalau di pendaki gunung, dia kalau sudah kena oyot nimang atau akar nimang, dia kan berputar dan kembali ke situ terus. Itu namanya, kalau bahasa Betawinya setan keder, katanya gitu. Jadi dia berputar di situ terus, tidak akan keluar. Mungkin ya itu kan juga. Jadi memang kayak kalau si Bayu ini udah pertimbangannya, aku udah ngerasain tadi muter-muter. Kan lagian dia berdua, seru juga kan sama cewek. Nah, terus dia itu ngerasain rambut yang di lehernya dia itu. Jadi kayak udah enggak mah dia. Mah banget kan. Tapi Bayu itu cuma ngerasain rambut aja. Ngerasain rambut aja. Enggak lihat. Enggak, karena waktu pas dia ngerasain rambut, pas kita tanya itu kamu ngerasain apa? Ngerasain rambut, tapi pas malah enggak ada. Karena kalau menurut teman Mas yang pakai sarung tadi, dia kan bisa melihat yang bisa interaksi itu gimana posisi kok bisa ngerasain rambut. Jadi si cewek ini ngerangkul temenku ini si Bayu di depan. Jadi nutupin matanya. Jadi kan dia ngerasa muter aja tuh. Ngerasanya dia udah di jalan yang benar, tapi sebenarnya dia muter. Itu karena posisinya si cewek ini tuh duduk. Jadi kalau misalnya tak gambarin, ini si Bayu nyetir motor. Si cewek ini di depan. Oh, dia dipeluk dari depan. Dari depan. Makanya rambutnya. Nah, kok rasanya? Iya lumayan gini. Iyalah biasa. Kita ya, tapi untuk mukanya itu biasa-biasa aja ya. Tapi kan si Bayu kan nggak ngelihat Mas. Oke. Mungkin kalau misalnya waktu itu si Bayu tiba-tiba ngelihat kebuka, maksudnya sekedar bisa saat itu aja ya. Kan kadang ada momen yang ketika dia di momen serem tiba-tiba bisa ngelihat aja gitu kan. Dan ini sosok ini menunjukkan eksistensinya kan. Pilihannya dua Bayu waktu itu menurutku. Pingsan. Dia bisa pingsan, bisa jatuh cinta langsung. Wah, repot. Awal-awalnya yang bunga asmara gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi langsung Bayu udah enggak mau. Terus terserah dari kalian bertiga. Yang satu lagi tutup mata batu, lagi apa? Dia ada ritual untuk puasa. Jadi memang pas KKN itu emang kita tahunya dia cuma makan itu malam. Dan kayak lebih sering sholat di luar 5 waktunya ya. Jadi kayak tengah malam tuh tiba-tiba yang agamis banget lah. Si Iskat itu. Nah, kalau yang sarungan ini ya kayak dia memang ilmunya itu kayak benar-benar dijaga gitu. Dia memang kayak kejawen sih. Tapi si kejawen ini, si sarungannya emang nggak mau nganter. Tidak ada, emang kayak ada pantangannya dia lah. Yang ini lagi nutup mata batin, aku nggak mau. Maksudnya aku nggak mau ngerusak ritual puasaku ini dengan hal kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak pada saat itu kita bisa melihat bahwa mereka punya egoismenya sendiri-sendiri. Iya, udah kamu aja. Ya wes lah, dengan terpaksa aku kan. Jadi tumbal. Jadi tumbal. Kalau nggak kalau nggak segera dilakukan juga nanti daripada makin banyak resikonya juga makin besar mungkin kalau merasa waktu itu nggak ada pembimbingnya ya. Nggak ada ya, cuman mahasiswa aja. Dosen itu datang cuman ke kelurahan, nggak pernah posko. Poskonya itu posisinya lebih jauh dari kelurahan. Lebih terpencil lagi. Kelurahan ya. Jadi kalau misal kita tuh sebenarnya bisa Mas keluar dari area Merapi itu, tapi ya itu harus jarak tempuh lagi karena naik dulu terus baru turun lewat desa lain. Oh sorry, jadi waktu itu letusan sudah reda. Letusan sudah reda tapi
masih fase yang lahar dingin. Lahar dingin. Dan daerah itu dinyatakan aman dari apa itu awan panas, kudus Betul, gembel. betul. Oke. Nah, Jadi area itu sudah memang kalau dibilang sudah aman untuk dihuni sudah. Oh gitu. Karena kan nggak mungkin kalau itu daerahnya nggak aman terus ada ditugaskan KKN di sana kan nggak masuk. Waktu itu emang kita worry sih mas. Jadi kita udah ya wis lah kayak ada panggilan untuk oke, kita di KKN Merapi. Tapi nggak aman apa saya. Jadi bolak-balik sih mau nanya ke pihak kampus juga dan dinyatakan memang sudah bisa untuk aman. Cuman ya itu akhirnya adalah pas kita berangkat ke sana ternyata lahar dingin turun. Memang nggak kena di area pemukiman tapi ke akses jalan. Kita bisa keluar dari desa itu kalau harus melewati desa lain. Muter. Jarak tempuhnya yang lebih panjang. Karena kan emang kita udah di atas. Terus udah singkatnya aku anterin nih si Lelang pas naik motor tuh juga. Aku juga ngeliatin nih si cewek ini kemana nih. Oh jadi itu flashback perjalanan mereka tadi. Enggak. Zaman nganterin. Iya. Nganterin kan ke rute yang mereka rute yang itu. Cuman aku mau aku waktu itu pas begitu udah duduk di atas motor, aku cuman bilang ke si Lela, doa, jangan berhenti doa sampai nemu tempatnya sampai udah beres. Oke. Jadi aku tuh denger banget dia komit doa gitu. Terus aku nyetir juga dalam hati doa udah pas. Tapi aku sambil ngeliatin ini si cewek gimana gitu. Oke. Sama kan katanya bisa ngeliat waktu keluar itu masih ada yang gerombolan Masih. sosok itu. Mas tahu waktu pas aku nyetir motor, itu kan pas begitu udah di atas motor, aku ngeliatin mereka lagi ngapain. Jejer di belakang motor, kayak orang baris. Hah? Kayak orang baris. Oh bukan bergerombol tapi jejer. Pas aku ngegas jalan, jadi kayak kereta. Oh jadi dia ngikut. Karena kayak kereta, ngikutin. Kan Jalan atau terbang? melayang. Oh ya. Kalau dibilang terbang itu di atasnya kita, tapi mereka sejajar. Jadi benar-benar sejajar di Kok belakang. tahu cuman lihat spion atau Enggak, aku melihat noleh. Jadi pas udah jalan tuh aku udah ini orang apa si Mahmud ini kemana ya? Wih. Ya untungnya mereka di belakang. Kalau kejadiannya kayak temanku juga dipeluk dari depan. Iya kan apa ya tetap aja meskipun udah nggak kaget tapi kan ya tetap aja gitu kan. Dan itu ngikutin semua loh mas. Semua. Bener-bener semuanya. Ya sampai di satu titik dimana dia buang sampah, buang bungkus itu. Wah akhirnya dia ingat buang di mana. Ya, karena kita kan nyusurin, bener-bener nyusurin di sebelah mana, gelap lagi. Penerangan cuma dari lampu motor. Jadi kayak setiap kamu buangnya tadi inget nggak kanan apa kiri? Kanan kok kanan. Jadi itu kita jadi bolak-balik. Ini bukan. Sampai udah ngelewatin satu titik itu terus dia bilang itu kayak itu. Jadi sepanjang perjalanan itu suasananya tegang ya? Iya. Dan gelap berdua ikutin lagi yang begitu kan. Teman kan bisa lihat di belakang ada yang ngikutin. Tuh perasaannya ngeri tuh. Ya racing apa udah kanan kiri masih tanah kosong atau rumah warga? halaman itu yang aku bilang kayak tanah kosong yang ada yang modelannya ladang itu ada yang modelannya itu memang tanah nggak terpakai gitu. Itu suasananya gimana mas kalau bisa digambarin? Yo mencekam mas ya ngomong gimana ya memang begitu. Dan jalanan itu kan bukan jalanan aspal, jalanan batu. Tapi harus dilalui Ya mau nggak mau mas, itu ya wes kita cuma bisanya doa aja udah. Jadi memang nggak berhenti nih komat kamit nih teman-teman bilang doa terus apa? Ya dalam hati doa dan aku cuma bisa nguatin dia, makanya jangan sampai dia berhenti juga doa. Kita nggak ngerti lah efeknya itu kejadian itu terus itu udah kelewatan tempatnya terus dia bilang balik itu tadi
Akhirnya dia ingat. Begitu udah balik, putar balik tuh, berarti aku juga galau ya waktu itu. Matiin mesin apa enggak? Karena kalau matiin mesin, otomatis nggak ada lampu udah, nggak ada penerangan. Tapi kalau nggak matiin mesin, ini masih nyari bungkusnya di mana? Kan nggak apa-apa, mesin nyala terus kan nggak apa-apa. Kan itu motor matic mas, yang diceklekin. Oh, yang standarnya Samping, diturunin dia mati. Iya, nggak bisa dijaga tengah karena itu jalanan batu yang nggak rata. Oke. Waktu itu yang aduh ini apa ya, dimatiin nggak ya? Akhirnya pilihanku adalah aku tetap di atas motor mas. Oh gitu. Si Lela yang tak cari sambil aku tuh ngarahin setir gitu. Yang mana? Soalnya dengan bodohnya emang kita juga nggak center sih. Terus akhirnya nemu, dan itu posisi ladang itu tempatnya dia buang sampah itu emang ada satu pohon pisang. Satu pohon pisang aja. Oh, bukannya pisang itu selalu gerombolan, bukan ya? Rumpun. Nah, rumpun kan ini cuma satu pohon pisang. Di belakangnya itu ladang. Aku lupa itu kebun apa, pokoknya ada tanaman lah di situ. Tapi cuma itu satu pohon. Dan itu cuma satu aja. Bener-bener satu pohon aja. Dan besar nggak pohonnya? Dari mana pohon pisang satu itu nggak ada jarang. Besok paginya kita coba lewatin lagi pohonnya kan. Padahal udah jelas itu tempatnya, aku masih ingat. Temenku juga ingat. Mungkin malamnya ditebang dibuat wayang. Dan itu nggak benar-benar di bawah pohon sebenarnya mas, di sampah itu. Ya kayak misalnya dari sini ya ke sana. Ada nyamping langkah lah ibaratnya kalau. Oke, akhirnya ketemu Dan kita ambil. Diambil si Lela. Terus aku bilang jangan dibuang. Maksudnya kita jangan buang di area ini lagi lah. Dibawa pulang. Nah, gini, waktu diambil itu sama nggak lihat ke belakang yang ini ya sosok tadi ya. Masih ada. Masih ada. Mereka di situ nungguin. Jadi motor, posisi aku berdiri maksudnya duduk di atas motor dengan kondisi hidup itu, mereka masih di belakang motor. Pandangannya kemana semua? Pohon. Oh, ke pohon, bukan ke si cewek ini. Arahnya ke pohon. Terus sudah selesai diambil, dikantongin sama dia, kita balik. Jadi pas aku mau jalan si cewek itu cuma si sosok tadi dari yang ekspresi marah, maksudnya ekspresi yang pertama yang kita yang bisa ngeliat tuh yang salah apa nih kayak gitu. Jadi dia punya ngangkat ujung bibirnya naik. Tapi udah sedetik doang ini nyungging gitu. Iya. Pokoknya kalau inget udah balik sampai di posko. Tapi dia nggak ngikutin. Udah enggak. Terus ya emang sempat minta maaf lah. Jadi aku nggak kayak temenku yang bisa interaksi. Jadi aku cuma ya maaf ya, kita salah, kita buang apa di sini. Tapi pakai bahasa Jawa sih. Udah balik tuh aku noleh belakang. Balik sampai di posko, teman-temanku tuh udah selimutan semua. Jadi udah balik ke suhu normal di daerah itu. Terus si Iskak sama temanku yang sarungan tuh pas kita datang kan, B, aman. Lah, kalian ngeliatin gimana? Wes kalau masih motor G udah nggak ada yang ngikutin. Iya, aku juga ngeliatin nggak ada. Itu gini, kenapa hanya buang sampah di situ terus mereka marah?
Nggak pernah tanya-tanya ke orang sekitar atau gimana? Kita menutup cerita itu mas, jadi kita nggak nge-share ke bapak yang punya rumah bahkan. Gitu. Jadi memang kesepakatannya kami bersepuluh waktu itu yang terjadi malam itu ya udah kita nggak perlu nge-share ke warga sekitar. Tapi memang si temanku yang sarungan tuh emang bilang ya kita salah. Anggapannya rumah kita terus ada orang buang sampah di depan rumah. Oh, mungkin di situ rumahnya kan? Enggak. Ya itu makanya. Jadi itu rumahnya dia. Aku pun langsung begitu tuh pas temanku bilang buang sampah dan sebagainya, aku langsung ngasih. Ya itu memang karena itu rumahnya. Dan kamu buang sampah di situ. Jadi memang ya itu ibaratnya kita punya rumah, ada orang lewat buang drain. Yang punya rumah kebetulan habis nyapu lagi kan, sensi lagi orangnya kan, temperamen, marah gitu. Sudah terus malam selesai, balik normal lagi, subuh segala macam, terus besok paginya memangnya itu ada yang seperti jadi kita balik lagi kan rame-rame kan. Oke, paginya kembali ke area yang dibuang sampah tadi, pohon pisang. Dan nggak ada kok, cuma ladang itu. Enggak, kontur tanahnya yang pohon pisang tadi seperti apa? Tanah biasa atau tidak ada bekas apapun? Nggak ada bekas apa-apa. Jadi tanahnya itu bentukannya begini. Udah gitu. Nggak ada bekas pohon sama sekali kan? Nggak ada. Tapi itu jelas aku melihat malam itu. Dan si Lela pun juga jelas. Ya, ada pohon. Ada pohon pisang. Tapi cuma satu. Ada pohon pisang itu tengah-tengah ladang. Nggak di pinggir jalan. Gitu. Di pagi hari ini ya, kita rame-rame bener-bener ya. Jadi, kok ini di sih? Mambengi. Temanku nanya, emang di mana? Dan tidak pernah ada. Kalau kita ngelewatin jalan itu, ya pembelajarannya memang ya jangan lah buang sampah. Setelah malam itu, setelah sampah diambil, itu nggak ada kejadian horor apapun di sana? Enggak, kalau di desa aku nggak ada. Cuman selang beberapa minggu, jadi udah deket-deket periode KKN selesai, nggak tahu ya istilahnya apa ya, kayak jadilan gitu, kayak pertunjukan tari-tarian. Nah, itu kecil. Kalau yang selama di posko emang udah nggak ada masalah lagi, ini nggak ada kejadian aneh lagi. Cuman waktu pas udah mendekati hari-hari kita selesai KKN, kita tuh diharuskan sama warga sekitar untuk ada beberapa malam berturut-turut itu. Malam pertama wayangan, terus malam kedua itu yang tari-tarian. Memang waktu pas tari-tarian itu mereka ngomongnya waktu itu ritual yang harus mereka lakukan ketika ada beberapa hari setelah terapi manis. Jadi kayak bawa sesajen gitu. Sama tuh ya kepercayaan mereka sih. Jadi kita dipaksa untuk ikut di motoran itu mas. Kita dulu ngikutin, ada truk yang memang isinya saus ke satu desa lain. Datang. Dan itu mulai acaranya jam 12 malam baru mulai, selesai jam 7 pagi. Jadi waktu pas momen itu maksudnya serunya itu kayak ini mas, modelnya kayak makan buli. Kalau dalam kepang kayak kepang. Tapi overall semua lancar ya KKN-nya? Lancar. Dan waktu pas yang
acara tari-tarian itu kita nggak berani deket. Jadi benar-benar jaga jarak banget karena kayak pengalaman udah kayak nggak lagi nih kayak gitu. Cuman ya sampai selesai udah nggak ada kejadian. Aman. Alhamdulillah. Aman. Cuman ada lagi nih mas. Amannya itu di posko. Tapi di semua desa pasti ada tumbal. Tumbal lagi ini maksudnya harus ada darah yang keluar. Jadi di semua desa yang mengalami KKN Merapi tahun ini, itu dari setiap desa harus ada satu orang yang kecelakaan. Tidak sampai nyawa meninggal, tapi darah sampai luka. Semua desa. Darah maksudnya kecelakaan motor. Semua temen-temenku di momen itu di setiap desa. Aku mikirnya dulu cuma di desa aku sama di desa sebelah, karena yang sering interaksi kan kita dua desa ini. Ternyata enggak sampai. Kan itu kita melingkari area Merapi kan. Jadi ada yang daerah Magelang, ada yang daerah Boyolali. Waktu itu aku kebagiannya yang Magelang. Jadi kan separuh dari peserta KKN itu juga ada yang dapat di daerah Boyolali. Ternyata yang di daerah Boyolali juga alami. Jadi setiap desanya pasti ada satu yang kecelakaan motor. Mungkin itu hanya kebetulan. Tapi cerita yang rakyat di sana, masyarakat di sana meyakini itu. Bukan rakyat di sana yang meyakini, mas, kita di KKN itu satu angkatan itu mengalami semua. Jadi kayak desamu ini orang yang kecelakaan nggak? Iya itu sih. Desamu. Jadi kita urut mas. Tapi nggak ada sampai korban nyawa nggak? Nggak ada nyawa, cuman sampai luka, sampai berdarah. Istilahnya ada darah yang keluar. Nah waktu itu memang pas itu pembina aku baru pembina KKN. Oke. Ya dari ini sudah. Iya ya. Dari cerita ini mungkin disimpulkan bahwa banyak hikmahnya nih. Banyak hikmahnya adalah salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan, hargai alam, cintai lingkungan, gitu kan. Karena kan ya kita nggak ngerti itu bukan tempat tinggal kita. Maksudnya ketika ibaratnya kita bertamu ke area orang, itu kan kita juga harus tetap punya tata krama. Iya, dan dimanapun itu nggak harus di gunung, nggak harus di mana. Hargai alam, cintai lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Kan itu harus dimanapun gitu kan. Hikmahnya mungkin bisa ditarik hikmahnya di situ. Kebetulan kelompoknya Mas Raymond ini yang punya pengalaman mistis di situ, mungkin bergesekan dengan hal-hal goib yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi menarik. Jadi banyak hikmah yang bisa kita pelajari di cerita itu sebenarnya. Seperti kata pepatah pendaki gunung, ya kan? Iya. Jangan ambil apapun selain gambar, jangan membunuh apapun selain waktu, dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Iya. Cintai alam kita, cintai lingkungan kita, lestarikan. Gitu. Terima kasih Mas Raymond atas ceritanya yang ya beberapa kali merinding karena sosoknya banyak berbaris itu kan. Formasi lengkap. Kayak 442. Nah, enggak. Seperti Avenger ngumpul semuanya kan. Kuntilanak, pocong, gondoruo kan. Enggak. Kalau dibilang yang gede-gede enggak ada, Mas. Oh, enggak ada yang kecil-kecil tuyul gitu enggak? Enggak ada. Oh, berarti anaknya yang dulu enggak ya? Jangan seukuran semua. Oh, seukuran semua. Mama, cuman ya memang secara fisik aja gitu. Oke, terima kasih Mas Raymond. Terima kasih Mas. Oke guys, ini perbincangan kita kali ini dengan Mas Raymond. Tapi jangan salah, Mas Raymond masih punya cerita lagi yang menarik. Jadi tonton terus, selalu misteri, dan kalau kalian punya cerita-cerita misteri bisa kirimkan ke email yang ada di deskripsi di bawah ini. Mantap. Dan jangan lupa
Jika ingin berita-berita terupdate, tonton terus website selalu.id. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri. Salam.